Welcome to our channel. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tampak Indonesia semakin akrab dengan Tiongkok di berbagai sektor. Ya, kedekatan keduanya tidak saja terjalin di level antar pemerintah dan bisnis saja, namun juga antar parpol Indonesia dan Partai Komunis Tiongkok atau PKT yang kita tahu merupakan satu-satunya partai yang berkuasa di negeri Panda. Fakta ini jelas menarik, mengingat sebagaimana dalam tulisan Indonesia's Dangerous Anti-Communist Paranoia, Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memegang prinsip anti-komunis yang kuat sejak pertengahan tahun 1960-an. Nah, partai-partai apa sajakah yang telah bekerja sama dengan Partai Komunis Tiongkok? Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan di antara mereka? Mari kita bahas. Dari partai sekuler ke partai Islam. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia melarang paham komunisme sejak tahun 1966. Hal itu dikarenakan komunis dianggap sebagai ancaman atas kedaulatan negara. Menyusul dugaan upaya kudeta oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam peristiwa G30S. Meski pada awal tahun 2000-an Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid pernah mencoba mencabut larangan tersebut, namun tidak membuahkan hasil. Trauma yang mendalam masih menyisakan stigma negatif terhadap komunisme di mata mayoritas masyarakat Indonesia. Nah, karena itulah mengapa sebagian besar partai politik di Indonesia cenderung sangat berhati-hati terhadap Tiongkok. Alasannya jelas, tidak ingin dikait-kaitkan dengan ideologi komunismenya. Nadia Bulkin dalam tulisannya Indonesia's Political Parties mengemukakan setidaknya terdapat dua kelompok besar partai di Indonesia, yaitu partai sekuler dan partai Islam. Kelompok pertama yang beraliran sekuler diantaranya PDIP, Demokrat, Golkar, Gerindra, Hanura, PKPI, dan Nasdem. Sedangkan partai-partai Islam meliputi PKS, PAN, P3, PBB, dan PKB. Meskipun terdapat perbedaan dalam konteks ideologi di dua kubu partai tersebut, faktanya beberapa di antara mereka turut berupaya membangun hubungan baik dengan PKT. Sampai hari ini sedikitnya ada 5 parpol Indonesia yang menjalin kemitraan dengan Partai Komunis Tiongkok. Kelima partai tersebut sebagaimana dalam artikel yang dimuat Detik merupakan partai-partai besar di Indonesia. Antara lain PDIP, Gerindra, Demokrat, Golkar, dan tak terkecuali PKS. Tentu saja keterlibatan partai-partai seperti PKS dan Gerindra cukup menarik, mengingat dua partai ini sering membangun narasi bahwa kekuatan Tiongkok yang tumbuh di Indonesia merupakan suatu bentuk ancaman komunis. Selain PKS, P3 yang juga merupakan partai Islam dilaporkan telah mengembangkan hubungan yang harmonis dengan PKT. Kendati belakangan pihak partai berlambang Ka'bah ini menolak klaim tersebut. Hubungan yang luas dan tidak mengenal ideologi. Dalam tulisan yang tayang di merdeka.com sejak tahun 2008, pengurus Golkar dan pengurus PKT kabarnya telah secara rutin mengadakan pertemuan untuk saling bertukar pengalaman, terutama mengenai manajemen partai. Keduanya turut menggelar pertemuan lanjut di Beijing dan Jakarta yang diwakili oleh masing-masing pejabat tinggi dalam partai mereka. Politikus Golkar Tubagus Aceh Hasan Syazili mengatakan seperti dikutip CNN, kegiatan serupa tidak hanya dilakukan oleh Golkar, melainkan ia mengklaim bahwa banyak pihak di Indonesia yang telah memupuk kerjasama dengan PKT. Bahkan disebutkan lingkup kolaborasi antar partai-partai Indonesia dengan PKT kian berkembang. Mulai dari pelaksanaan pertemuan, pertukaran informasi soal metode pengorganisasian partai, sampai topik kaderisasi. Sebagai contoh, pertemuan yang terselenggara antara Golkar dan PKT pada tahun 2008 menghasilkan fakta kesepahaman mengenai segala aspek yang berkaitan dengan kaderisasi dan pengorganisasian partai. Selain itu, partai penguasa saat ini, PDIP, juga tidak lepas dari perhatian Tiongkok. Bahkan, partai berlambang banteng ini telah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan partai yang telah berusia 100 tahun ini.
Pertemuan-pertemuan itu membahas sejumlah hal, termasuk kerjasama dalam peningkatan SDM dan finansial. Pada tahun 2013, PDIP diketahui mengirim sedikitnya 15 kadernya ke Tiongkok mengunjungi beberapa kota termasuk Shanghai, Guiyang, dan Beijing untuk meninjau pusat kesehatan anak dan mempelajari perkembangan sektor pertanian di pedesaan-pedesaan Tiongkok. Dalam kunjungannya ke Guiyang, delegasi PDIP berdalih bahwa mereka melakukan studi banding untuk belajar tentang upaya pemerintah daerah Tiongkok membina dan mengembangkan UKM dalam industri kesehatan. Eva Kusuma Sundari selaku ketua delegasi bersama belasan kader PDIP lainnya juga menghadiri sejumlah lokakarya hingga workshop tentang manajemen partai politik. Dua tahun setelahnya, tepatnya di tahun 2015, Ketua Umum PDIP dan Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri berkunjung ke Provinsi Shenzhen untuk meresmikan Gedung Pusat Kerjasama Indonesia-Tiongkok. Sebagaimana yang diberitakan Liputan 6, pemerintah Tiongkok menamai gedung ini dengan nama Gedung Soekarno sebagai penghargaan kepada Presiden pertama Indonesia sekaligus ayah Megawati. Kunjungan itu semakin jelas memperlihatkan eratnya hubungan yang terjalin antara PDIP dan PKT. Dalam kunjungannya, Megawati juga berkesempatan untuk berbicara dalam diskusi panel dengan topik Political Leadership New Consensus for Political Party yang merupakan bagian dari Forum Konferensi Internasional Partai Politik Asia di Beijing. Para pejabat pemerintah Tiongkok, sebagaimana dalam tulisan yang dipublikasikan media Indonesia, juga pernah mengundang PKS, PAN, dan PKB untuk melakukan studi banding. Perwakilan partai Islam tersebut dibawa ke Hui Muslim Ethnic Autonomous Region yang berlokasi di Ningxia dalam upaya meredam citra negatif yang disematkan pada Tiongkok terkait isu kebijakan yang diskriminatif terhadap komunitas Muslim di Xinjiang. Simbiosis mutualisme. Ahli politik Tiongkok Julia Bader dan Christine Heckeness dalam tulisannya yang termuat dalam buku Authoritarian Gravity Centers tahun 2020 berpendapat dari perspektif Partai Komunis Tiongkok memperkuat hubungan antar partai dengan Indonesia dapat menjadi metode yang efektif dari implementasi strateginya untuk meningkatkan legitimasi kepentingan ekonomi Tiongkok yang kita tahu semakin berkembang di tanah air. Ya, membangun hubungan yang harmonis dengan partai-partai Indonesia diyakini Tiongkok akan membawa peluang yang lebih besar bagi keberlangsungan investasi di masa depan. Tiongkok bertujuan untuk memiliki kemitraan yang erat dengan partai koalisi yang berkuasa di Indonesia, terutama mereka yang berpotensi besar keluar sebagai pemenang dalam pemilu 2024. Oleh karena itulah, Tiongkok mulai aktif membangun kerjasama dengan banyak partai, sehingga di kemudian hari dapat mengamankan proyek-proyek investasi di Indonesia. Kendati tidak dapat dimungkiri, fenomena politik ini melahirkan berbagai gelombang kritik terhadap Tiongkok di antara anggota dan pendukung partai-partai tersebut di Indonesia. Di samping itu, mereka yang mendukung langkah Tiongkok berpendapat bahwa kerjasama partai-partai Indonesia dengan PKT tidak hanya bermanfaat guna menjaga hubungan baik, namun juga untuk membawa proyek-proyek berskala besar dari Tiongkok di berbagai sektor. Melihat kekuatan uang Tiongkok yang masif, parpol-parpol Indonesia dapat berposisi sebagai penyalur hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat. Jelas, hal itu dapat menjadi materi promosi yang baik bagi partai dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan dukungan politik dari instansi yang dibantu, seperti pondok pesantren hingga lembaga pendidikan. Pada akhirnya, guna menyongsong pemilu 2024 yang kian dekat, berkolaborasi dengan Tiongkok dapat membantu partai menerima dana yang diantaranya dapat mendukung kegiatan politik dan memastikan bahwa Indonesia akan kecipratan investasi Tiongkok di masa depan. Namun, apakah kerjasama dengan Tiongkok bisa membuat Indonesia semaju Tiongkok?